Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Rahmania, NPM 2211010345 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan melakukan uji komprehensif bidang tauhid dan ilmu kalam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ali Murtado MSI. Di sini saya akan mempresentasikan sifat-sifat Tuhan. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Yang pertama, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul pada abad kedua Hijriyah di Basor akibat perdebatan teologis tentang pelaku dosa besar, pengaruh filsafat Yunani, dan upaya memahami agama secara rasional. Didirikan oleh Wasil bin Atta, aliran ini menekankan penggunaan akal dalam membela keesaan dan keadilan Allah. Nama Mu'tazilah berasal dari kata i'tajala, yang berarti memisahkan diri. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, ajarannya bahwa dijadikan mazhab resmi negara. Kemudian yang kedua, aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah muncul sebagai reaksi terhadap Mu'tazilah yang terlalu mengutamakan akal dalam memahami agama. Didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari pada abad ke-9 Masehi di Basor. Aliran ini berusaha menengahi antara penggunaan akal dan wahyu dengan menegaskan bahwa wahyu adalah sumber kebenaran utama. Tujuannya untuk menjaga kemurnian akidah Islam sekaligus tetap menggunakan akal secara proporsional dalam memahami ajaran agama. Kemudian yang ketiga, aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi, disamarkan pada abad ke-10 Masehi. Sebagai upaya menengahi antara kelompok rasional dan tekstual, aliran ini menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu dalam memahami akidah Islam, serta berusaha mempertahankan kemurnian ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dari pengaruh pemikiran ekstrem. Selanjutnya langsung ke pembahasan sifat-sifat Tuhan yang pertama, yakni apakah Tuhan memiliki sifat yang berdiri sendiri atau tidak? Nah, dalam teologi Islam, terdapat perdebatan besar antara kaum Mu'tazilah dan kaum Asy'ariyah tentang apakah Tuhan ini memiliki sifat atau tidak. Menurut pandangan kaum Mu'tazilah, berpendapat bahwa Tuhan tidak memiliki sifat yang terpisah dari zatnya. Alasannya, jika Tuhan memiliki sifat yang kekal, berarti ada lebih dari satu yang kekal. Dan itu menimbulkan kesan bahwa ada banyak Tuhan kecil atau politeisme. Maka mereka menegaskan bahwa semua sifat seperti mengetahui, berkuasa, hidup, dan sebagainya bukanlah sifat yang berdiri sendiri, melainkan zat Tuhan itu sendiri. Contohnya, Tuhan mengetahui. Artinya, zat Tuhan itu sendiri mengetahui, bukan karena memiliki sifat terpisah bernama pengetahuan. Dengan kata lain, semua perbuatan Tuhan, yaitu mengetahui, berkehendak, mencipta, itu berasal dari esensinya langsung, bukan dari sifat yang melekat. Beberapa tokoh penting Mu'tazilah seperti Abu Al-Huzail dan Al-Jubai menafsirkan bahwa pengetahuan Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, bukan sesuatu yang lain. Sedangkan pandangan kaum Asy'ariyah, yakni menolak pandangan Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa Tuhan memang memiliki sifat, tetapi sifat-sifat itu tidak sama dengan zat Tuhan dan juga tidak terpisah darinya. Artinya, sifat-sifat Tuhan seperti mengetahui, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat, dan hidup adalah kekal dan melekat pada zat Tuhan. Sifat-sifat itu bukan Tuhan, tapi juga bukan makhluk baru. Misalnya, Tuhan Maha Mengetahui, karena memang Ia memiliki sifat pengetahuan, bukan sekedar zat yang mengetahui tanpa sifat. Dengan demikian,
Sifat Tuhan itu kekal dan tidak menambah jumlah yang kekal, karena tetap satu, Tuhan. Tokoh Asy'ariyah seperti Al-Asy'ari dan Al-Baghdadi menegaskan bahwa ada konsensus di kalangan Asy'ariyah bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat seperti hidup, yaitu hayat, pengetahuan, yaitu ilmu, kekuasaan, kodrah, kehendak, iradah, pendengaran, sama, penglihatan, basar, dan ucapan, yaitu kalam. Namun, sifat-sifat ini tidak sama dengan sifat manusia karena sifat Tuhan adalah kekal dan sempurna. Kemudian pandangan kaum Maturidiyah. Kaum Maturidiyah memiliki pandangan yang mirip dengan Asy'ariyah. Nah, mereka juga mengatakan bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat kekal, tetapi mereka menjelaskan bahwa sifat-sifat itu berada dalam esensi Tuhan, bukan di luar zatnya. Dengan demikian, Tuhan tetap esa atau satu, tapi memiliki sifat-sifat yang kekal. Sifat-sifat itu tidak sama dengan zat Tuhan, tapi juga tidak terpisah darinya. Pembahasan berikutnya yaitu antropomorfisme, yaitu penyerupaan sifat Tuhan dengan manusia. Antropomorfisme berarti memberikan sifat-sifat manusia kepada Tuhan, seperti menganggap Tuhan punya tangan, wajah, mata, atau duduk di singgasana. Dalam Islam, pembahasan ini muncul karena ada ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan Tuhan dengan istilah seperti itu. Contohnya, tangan Tuhan di atas tangan mereka. Kemudian, Tuhan bersemayam di atas arsy. Selanjutnya, Tuhan memiliki wajah, dan sebagainya. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Nah, yang pertama, pandangan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah sangat menolak pemahaman bahwa Tuhan memiliki bentuk fisik. Mereka berpendapat, Tuhan bersifat imateri, tidak tersusun dari zat atau tubuh. Karena itu, Tuhan tidak memiliki anggota badan seperti manusia. Jika Tuhan memiliki tubuh, maka ia terbatas, padahal Tuhan harus maha tak terbatas. Jadi, menurut mereka, ayat-ayat seperti tangan Tuhan atau mata Tuhan harus ditafsirkan secara kiasan atau metaforis. Tangan berarti kekuasaan Tuhan. Mata berarti pengetahuan dan pengawasan. Kemudian wajah berarti zat atau kehadiran Tuhan. Dengan begitu, Tuhan tidak serupa dengan makhluknya apapun. Kemudian pandangan kaum Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah juga tidak menyamakan Tuhan dengan manusia, tapi mereka tidak menolak ayat-ayat menyebut tangan, wajah, atau mata Tuhan. Bedanya, mereka tidak menafsirkan secara kiasan, melainkan mengatakan Tuhan memang memiliki tangan, wajah, dan mata, tapi tidak sama dengan manusia dan tanpa diketahui bagaimana bentuknya, atau bila kaifa. Artinya, Tuhan memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi kita tidak boleh membayangkan bentuknya seperti tubuh manusia. Misalnya, Tuhan punya tangan, bukan berarti tangan seperti manusia. Kemudian, Tuhan bersemayam di atas arsy, bukan berarti duduk seperti manusia duduk. Nah, bagi Asy'ariyah, akal manusia terbatas. Karena itu, tidak semua hal tentang Tuhan bisa dipahami dengan logika, tapi harus diimani sebagaimana tertulis dalam wahyu. Kemudian pandangan kaum Maturidiyah. Kaum Maturidiyah sepakat dengan Asy'ariyah bahwa Tuhan memiliki sifat seperti yang disebut dalam Al-Quran, tapi tidak sama dengan makhluk. Namun mereka lebih terbuka untuk menafsirkan beberapa ayat secara simbolis, seperti tangan Tuhan berarti kekuasaannya. Kemudian wajah Tuhan berarti zatnya. Kemudian bersemayam di atas arsy berarti menguasai alam semesta. Bagi mereka, ini bukan berarti mengingkari ayat, tapi menjelaskan maknanya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Kemudian lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu apakah manusia dapat melihat Tuhan di dunia atau di akhirat. Masalah melihat Tuhan atau ru'yatullah adalah salah satu topik penting dalam ilmu kalam. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah manusia bisa melihat Tuhan, terutama di akhirat kelak. Nah, adapun pandangan yang pertama yaitu pandangan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah tegas menyatakan bahwa Tuhan tidak dapat dilihat sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Alasannya, melihat sesuatu berarti benda itu harus memiliki arah, bentuk, atau ruang di mana bisa dilihat. Padahal Tuhan tidak menempati ruang, tidak punya waktu, dan tidak terbatas arah. Maka secara logis melihat Tuhan adalah mustahil. Mereka juga menafsirkan ayat Al-Quran seperti pandangan tidak dapat mencapainya. Itu terdapat di Quran Surah Al-An'am ayat 103. Sebagai bukti bahwa manusia tidak bisa melihat Tuhan. Mu'tazilah menilai bahwa jika seseorang bisa melihat Tuhan, berarti Tuhan memiliki wujud fisik yang bisa ditangkap mata, dan itu bertentangan dengan tauhid dan kemahatinggian Tuhan. Yang kedua, pandangan kaum Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah berpendapat sebaliknya, bahwa orang-orang mukmin akan bisa melihat Tuhan di akhirat, tapi bukan dengan cara seperti melihat benda. Nah, penjelasannya, melihat Tuhan itu tidak berarti Tuhan memiliki bentuk atau arah. Penglihatan di akhirat bukan seperti penglihatan mata biasa, melainkan cara khusus yang diberikan Allah kepada orang beriman. Mereka berdalil dari ayat wajah-wajah orang yang berbunyi, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang kepada Tuhannya. Terdapat di Quran Surah Al-Qiyamah 22-23. Dan juga hadis sahih bahwa kalian akan melihat Tuhan sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Artinya, penglihatan ini bukan karena Tuhan bisa dilihat secara fisik, tapi karena Allah memberikan kemampuan khusus untuk melihatnya. Jadi, bagi Asy'ariyah, melihat Tuhan mungkin terjadi di akhirat, tetapi tidak dengan mata fisik dan tidak menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Selanjutnya, pandangan kaum Maturidiyah. Hal ini, kaum Maturidiyah memiliki pandangan hampir sama dengan Asy'ariyah. Mereka juga meyakini bahwa orang-orang beriman akan melihat Tuhan di akhirat, dan itu merupakan nikmat terbesar bagi mereka. Namun, mereka menegaskan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat di dunia, dan penglihatan di akhirat bukanlah penglihatan fisik seperti melihat makhluk. Menurut mereka, Tuhan bisa dilihat tanpa arah, tanpa bentuk, dan tanpa jarak, karena semua itu hanya berlaku pada makhluk, bukan pada Sang Pencipta. Baik, pembahasan terakhir, apakah sabda Tuhan Al-Quran itu kekal atau makhluk? Nah, kalamullah itu artinya firman atau sabda Tuhan, yaitu sifat Allah yang berkaitan dengan berbicara atau menyampaikan kehendaknya. Masalah ini menimbulkan perdebatan besar dari kalangan teologi Islam, terutama antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Perdebatan utamanya, apakah Al-Quran itu makhluk atau diciptakan atau kekal, yakni tidak diciptakan. Langsung saja pandangan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa sabda Tuhan termasuk Al-Quran adalah makhluk. Artinya ciptaan Tuhan dan tidak kekal. Alasannya, Tuhan bersifat qadim atau kekal, tetapi sabda atau ucapan Tuhan adalah perbuatan, dan setiap perbuatan pasti baru atau muhdats. Maka firman Allah yang berupa bunyi, huruf, atau susunan kata itu adalah ciptaannya, sama seperti penciptaan langit, bumi, dan makhluk lainnya. Mereka ingin menjaga tauhid murni agar tidak ada sesuatu yang kekal selain Tuhan. Kalau Al-Quran dianggap kekal, berarti ada dua yang kekal, Allah dan Al-Quran.
itu menurut mereka bisa merusak konsep keesaan Tuhan. Mereka berdalil dengan logika. Jika Tuhan berbicara, maka ada waktu sebelum dan sesudah berbicara. Sesuatu yang memiliki waktu pasti tidak kekal. Jadi, menurut Mu'tazilah, Al-Quran adalah ciptaan Tuhan yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya pandangan kaum Asy'ariyah. Sedangkan kaum Asy'ariyah itu menolak pandangan bahwa firman Tuhan diciptakan. Mereka berpendapat bahwa sabda Tuhan adalah sifat kekal yang melekat pada zatnya. Artinya, Tuhan memang berbicara, tetapi tidak dengan huruf, suara, atau bahasa seperti manusia. Kalamullah bukan ucapan yang keluar dari mulut atau bunyi, melainkan sifat berbicara yang kekal. Al-Quran yang kita baca dalam bentuk tulisan dan suara memang diciptakan karena berupa huruf dan bunyi. Tapi maknanya adalah kekal, karena itu berasal dari sifat kalam Allah yang tidak diciptakan. Contoh perumpamaan sederhana, seperti pikiran seseorang yang kekal di dalam dirinya, tapi saat ia diucapkan muncul dalam bentuk kata dan suara. Begitu juga firman Allah, maknanya kekal, bentuk penyampaiannya bisa berubah. Jadi, menurut Asy'ariyah, Al-Quran dalam bentuk lafaz, huruf dan suara itu makhluk. Tapi Al-Quran sebagai firman Allah, makna dan pesan adalah tidak diciptakan. Kemudian pandangan kaum Maturidiyah. Nah, kaum Maturidiyah ini sepakat dengan Asy'ariyah bahwa Tuhan ini memiliki sifat kalam atau berfirman dengan kekal. Namun, mereka menambahkan penjelasan yang lebih rinci. Sabda Tuhan yang kekal disebut kalam nafsi atau sabda batin atau maknawi. Sedangkan sabda yang kita dengar dalam bentuk huruf dan suara disebut kalam lafzi, dan itu diciptakan. Dengan kata lain, Tuhan berbicara secara kekal di dalam zatnya atau kalam nafsi, tapi manusia mendengar bentuk ciptaannya atau kalam lafzi. Jadi tidak ada pertentangan antara tauhid dan sifat kalam. Baik, jadi kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, baik dari pembahasan 1 sampai pembahasan 4, bisa kita simpulkan bahwa kaum Mu'tazilah menekankan tauhid secara mutlak, sehingga menolak segala bentuk sifat yang dianggap bisa menambah jumlah yang kekal. Mereka menafsirkan ayat-ayat tentang sifat Tuhan secara rasional dan simbolis, agar Tuhan tidak diserupakan dengan makhluk. Nah, sedangkan kaum Asy'ariyah itu berusaha menengahi antara akal dan wahyu. Mereka menerima sifat-sifat Tuhan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, tetapi meyakini bahwa sifat-sifat itu tidak sama dengan makhluk dan tidak diketahui bentuknya, atau bila kaifa. Dan sedangkan kaum Maturidiyah memiliki pandangan hampir sama dengan Asy'ariyah, hanya saja mereka lebih terbuka dalam menafsirkan makna simbolis ayat-ayat sifat Tuhan. Baik, sekian penjelasan tentang sifat-sifat Tuhan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.